berjauhan, tapi kami boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan juga ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami di penghujung akhir tahun 2020 dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan pandemi kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, tapi kami boleh melihat ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami, ada pertolongan Tuhan. Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Walaupun kami boleh mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan pandemi ini, tapi kami boleh melihat Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa bagi kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau senantiasa menyertai kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh masih bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama, tapi kami mau yakin Tuhan. Kami mau Yesus lahir itu di dalam hati kami masing-masing. Yesus benar-benar hadir, lahir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi suratan yang terbuka ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang menguduskan, menyucikan kami. Pada ibadah pagi hari ini juga Tuhan, ampuni akan setiap dosa, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau layakan kami Tuhan. Terlebih kami pada saat ini yang mengambil bagian di dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan urapi kami semua satu persatu. Dari worship leader, singers, pemain musik, pemandu multimedia, soundman, dan hamba-Mu Tuhan, senior pastor Abraham Konrad Supit yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Kami boleh diingatkan bahwa kelahiran-Mu Tuhan itu memberi dampak bagi kehidupan kami. Sehingga pada kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah terang Tuhan Yesus boleh bercahaya melalui kehidupan kami ya Bapa. Biarlah semua Tuhan yang kami lakukan juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, biarlah juga Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah berikan hikmat, marifat, pewahyuan daripada Engkau. Sehingga setiap firman yang kami dengar, firman itu Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Boleh mengubah paradigma kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, Kau yang mengubahkan roti dan anggur maupun biskuit apapun juga Tuhan. Tuhan yang mengubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam tubuh dan darah-Mu itu ada mujizat Tuhan. Ada kuasa yang menyembuhkan Engkau, yang sakit Kau sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Engkau yang hiburkan. Yang tiada berpengharapan Kau berikan pengharapan yang baru. Di dalam Engkau Tuhan selalu ada kemenangan demi kemenangan. Yang berdosa Engkau yang mengampuninya Bapa. Sehingga memasuki tahun 2021 kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Boleh menjadi terang dan garam. Boleh menjadi hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Boleh menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya Bapa. Dan melalui kehidupan kami boleh bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan Engkau memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan yang menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan, biarlah juga Engkau tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu. Tidak ada serangan-serangan balik dalam bentuk apapun juga. Karena kami tahu dan yakin Tuhan, Tuhan senantiasa membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan bentengi pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tidak ada serangan-serangan balik dalam bentuk apapun juga. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau membentengi, memagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami serahkan setiap acara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari ibadah maupun persembahan-persembahan yang akan
Sampaikan Tuhan, semua itu biarlah semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan berkati kami semua, baik yang di rumah maupun yang tempat ini Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memberikan damai sejahtera sukacita pada kami semua ya Bapa. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi pada saat ibadah ini juga Tuhan, kami boleh melihat banyak terobosan-terobosan terjadi ya Bapa. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan menyaksikan persembahan drama dari anak-anak muda, anak youth dan teens dari Viva Bogor. Puji nama Tuhan. Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia.
2, 3. Oke. Thank you semua. God bless you all. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi drama yang disampaikan oleh anak-anak muda adalah sekalipun kondisinya tidak menyenangkan buat kita. Semuanya berubah, harus pakai masker, harus jaga jarak. Yang biasanya bisa cipika-cipiki sekarang nggak bisa. Yang biasanya bisa saling berpelukan sekarang nggak bisa. Tetapi di dalam kesemuanya itu saya percaya Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Mari kita bangkit bersama, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Bapak sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama di rumah. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita berkata sambut Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari puji namanya. Mari kita puji namanya. Mari katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus namanya. Yesus namanya. Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari Bapak Ibu yang di rumah kita bertepuk tangan bersama. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus namanya. Yesus namanya. Katakan, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Amin. Bapak yang di tempat ini juga bersuka cita. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Katakan Yesus. Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Lebih dahsyat katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Dahsyat katakan. Puji Hosana. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari berhimpun di hadapan Tuhan bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari katakan. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Mari pandang.
nama Tuhan. Haleluya. Bernyanyilah kamu dan para malaikat, turun bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Lebih dahsyat katakan. sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Amin. Raja. Kita surga. Bergema buat kita sekalian sebab lahir Raja mulia. Kita surga bergema, Lahir Raja mulia. damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memelukkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Lahir Juru Selamat kita. Kita surga bergema, Bersorak-sorai Bapak sekalian. Lahir Juru Selamat dunia. Turun dalam dunia. bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memelukkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib. Yes, haleluya. Dari pulau dan benua, oh terdengar suara bagi Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga ada tentara Tuhan yang kudus. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Lelah bernyanyi juga karena glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Lihat sejahtera Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Puji nama Tuhan.
course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, yeah, shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every
Haleluya. Demikian persembahan pujian dan tarian dari anak-anak sekolah minggu. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak sekali mari kita persiapan hati kita akan menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Dan juga nanti akan diakhiri dengan berjamuan kudus. Saya mengundang Bapak sekalian kita bangkit berdiri baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kita bangkit berdiri bersama. Yesus telah lahir bagi setiap kita. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya adalah penasehat ajaib. Dialah Bapa yang kekal. Dialah Raja damai yang sudah dijanjikan oleh Bapa di surga bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita agar firman Tuhan ditaburkan pada bagian hati kita yang subur. Sehingga benih firman itu boleh tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah. Dan buah itu mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Yesus telah lahir, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya. Mari bersama kita mengangkat tangan kita. Katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan glory, glory, haleluya, haleluya, amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, luar biasa teman-teman Bogor, penampilannya Kit, luar biasa, diberkati luar biasa, inspirasi yang luar biasa, begitupun juga untuk Youth Bogor, semua tim yang ada dalam suatu kebersamaan, benar-benar luar biasa. Mujizat Tuhan kita telah melihat saat ini melalui pelayanan rekan-rekan jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, luar biasa. Ini suatu mujizat yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini Engkau izinkan kami Bapa
di mana Natal kami secara bersama-sama ada dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan, melalui rekan-rekan sekerja, jemaat kekasih Tuhan di Bogor, bahkan juga mereka yang ada mungkin di Australia, di Eropa, di Amerika, dimanapun juga mereka saat ini sedang mengikuti melalui ibadah online Zoom. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama juga ada di tempat setiap kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Karena Engkau berkata, Immanuel, Allah beserta setiap orang percaya. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini. Engkau telah izinkan Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu Bapa, kami kembali rindu Engkau izinkan kami menerima sebagian taburan firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan, urapi kembali hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Engkau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu, terjemahkan, materaikan dalam roh hati kami masing-masing, dan izinkan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui hidup kami, banyak jiwa memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau melalui hidup kami. Pada akhirnya kerinduan kami juga Bapa. Akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Karena Engkau menyertai dan memakai kami dengan khairan luar biasa ajaib bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan izinkan juga kami sebentar Tuhan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Mengingatkan setiap kami menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah satu persekutuan yang indah dengan Engkau. Melalui harga yang Engkau telah bayar dalam penebusan. Engkau mati bagi kami Bapa. Tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tertumpah, tidak lain, tidak bukan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Itulah Natal, itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami yang tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas. Saat ini kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dan diberkati. Melalui perjamuan ini mengingatkan kami. Inilah karya penembusan-Mu yang luar biasa. Suatu mujizat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami telah siap untuk diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Kita semua katakan bersama. Amin. Sekali lagi shalom. Saya betul-betul surprise untuk apa yang ditampilkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebenarnya, aku ada hanya karena kasih kemurahan Tuhan melalui rekan-rekan, anak-anak kekasih kita, cikal bakal dari penerus-penerus yang ada, mereka yang ada di TIN, mereka yang ada di KID, bahkan yang ada di youth, bahkan semua dalam suatu kebersamaan, mereka secara bersama-sama telah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang dilakukan, dikerjakan, catat, tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan dengan khairan luar biasa ajaib. Apa yang kita tabur saat ini, pada waktu Tuhan, kita akan menuai dengan khairan luar biasa ajaib. Dan tuaiannya bukan sekadar tuai yang biasa-biasa. Karena di berfirman, Yohanes 10 ayat 10c, dia datang dalam hidup saya untuk memberkati dengan berkat berkelimpahan. Dan tanda petik berkat itu bukan hanya berbicara sekadar materi, itu adalah kecil di hadapan Tuhan. Itulah yang menyertai Anda dan saya. Tapi terutama dan paling utama, berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam nuansa Natal saat ini. Dia diberi nama Matius 1 ayat 21. Dia diberi nama apa? Yesus. Yaitu berbicara apa? Sang Juru Selamat itu. Keselamatan itu telah menjadi bagian Anda dan saya. Mengingatkan setiap Natal ini terjadi. Tidak ada secara kebetulan. Memang secara manusia pada saat ini masa pandemi COVID-19 saat ini. Bukan hanya berbicara di Bogor, bukan hanya berbicara di Indonesia, tapi saat ini mendunia. Dan kita juga berempati dan simpati kepada keluarga-keluarga yang saat ini, yang biasanya bersama-sama dengan orang tua mereka, mungkin ayah mereka, mungkin ibu mereka, mungkin anak-anak mereka, mungkin kakak beradik mereka, mungkin saudara yang mereka kasih atau teman yang mereka kasih, yang saat ini tidak ada bersama-sama. Tapi kami sebagai orang percaya, yakini, imani, percaya. Selama mereka mati dengan cara apapun juga. Tapi firman Tuhan kata Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasih. Apapun dia, namanya COVID-19, namanya apapun juga. Yang penting, selama mereka hidup,
Anda dan saya kita hidup saat ini tetap ada dalam Kristus Yesus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah mujizat yang luar biasa melalui Natal ini. Anda dan saya, kita tidak pernah dapat dipisahkan dengan apapun juga. Bahkan maut pun tidak dapat memisahkan Anda dan saya. Selama Anda dan saya percaya dalam Kristus Yesus. Sebab dia berfirman dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia menganugerahkan, dia memberikan Yesus Kristus yang saat ini kita memperingati dalam Natal ini. Yesus Kristus, dia anugerahkan, dia berikan bagi saudara saya. Tapi dia menganugerahkan dengan harga yang luar biasa. Dia datang ke dunia menjadi manusia seutuhnya, sepenuhnya. Seperti para pemirsa, kekasih, jemaat Tuhan yang diberkati. Bahkan lebih daripada itu, dia mengosongkan, menghampakan diri. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan kelahirannya saat itu. Mungkin dari kita semua yang saat ini. Dia mengikuti juga melalui saat ini. Melalui online Zoom. Tidak ada yang lahir di kandang kambing domba. Tapi itulah Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Yang datang ke dunia menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6. Dia tidak pertahankan kesalahan dengan Bapa. Filipi 2 ayat 7. Dia mengosongkan, menghampakan diri, menjadi sama serupa dengan seorang saya yang namanya manusia. Dan kedatangannya, kelahirannya, bahkan di palungan kambing domba. Mengingatkan kerendahan hati. Mengingatkan itulah dia datang dengan tidak membawa apapun juga. Dia datang dengan satu tujuan tertentu. Yaitu tadi Matius 1 ayat 21. Beri dia nama Yesus. Sebab Matius 1 ayat 21b. Dialah sang juru selamat. Dan keselamatan itu bukan hanya Anda dan saya terima waktu kita percaya dalam Yohanes 3 ayat 16b, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus dan kita semua saat ini adalah orang-orang yang dikasihi karena kita percaya dia, kita menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya, maka jaminan Anda dan saya saat ini mengingatkan Anda dan saya, sekalipun Anda dan saya, mungkin yang kita kasih, yang kita cintai saat ini adalah salah satu keluarga yang tidak bersama, yang biasanya tahun-tahun kemarin mungkin Natal bersama, tapi janji firman Tuhan tetap ya dan amin. Selama mereka percaya waktu dalam keadaan hidup saat itu, kematian dengan cara apapun juga, itu bukan mengukur suatu ukuran berbicara surga dan neraka. Berbicara surga dan neraka, yaitu waktu kita hidup di dunia ini. Anda dan saya menentukan surga atau neraka. Dan pilihan ada pada seorang saya. Dan sebagai jemaat GBI Victorious Family Ministry, saya percaya kita telah mengambil bagian dan mengimani dan memilih surga adalah bagian kehidupan saya. Kenapa? Karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Karena firman Tuhan katakan Yohanes 3:16c, firman Tuhan kan bagi kita yang percaya sekalipun binasa tidak akan mengalami kematian, justru memperoleh hidup yang kekal. Dimensi itu pasti akan digenapkan bagi orang percaya. Dan itulah rahasia misteri daripada Bapa di surga. Dan itu juga adalah waktu Tuhan yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8d, yaitu sukacita yang tak terkatakan. Kapan itu? Itu kembali waktu Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan saya imani percaya, mujizat Tuhan saat ini telah menjadi bagian kehidupan saya. Waktu dia datang, dan anak saya percaya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Yakini saat itu juga telah termatre. Nama Anda dan saya telah tertulis, tersurat dalam buku Al-Hayat kehidupan di surga. Dan saat itu tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghapus nama itu. Tidak ada. Dan Yesus yang menjaga, memelihara. Dan tidak ada kuasa apapun juga. Tetapi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Masihkah kita mau nama kita tetap tersurat, tertulis, ada di dalam buku ayat kehidupan itu. Sehingga waktu saat itu buku kehidupan itu dibuka, Anda dan saya mempunyai tempat yang telah disiapkan, tempat yang telah dikerjakan, tempat yang telah diberikan yang terbaik. Di mana Yohanes 14 ayat 1 berkata, percaya pada Bapa, percaya juga padaku. Sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kekasih jemaat yang diberkati Tuhan. Itulah mujizat Natal saat ini. Yang Anda dan saya pada waktunya saat itu akan mengalami dan menerima. Tapi saat ini dengan iman, kita sudah menerima. Kehidupan yang kekal itu tetap termatre menjadi bagian kehidupan saudara saya. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Di sana banyak tempat, tapi tidak pernah ada arsitek dari manapun juga. Tidak ada pernah pemborong dari manapun juga. Tidak ada pernah kontraktor dari manapun juga untuk dapat membangun rumah saudara saya.
Hanya nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan. Filipi 2 ayat 10-11. Dialah yang diberi nama Yesus. Sang Juru Selamat itu. Yang dipercayakan menyediakan tempat bagi seorang saya. Dan Filipi 2 ayat 10-11. Segala kuasa di surga, di bumi akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia yang menyediakan tempat yang terbaik bagi seorang saya. Dan bagi sanak famili keluarga kita, yang kita kasih, yang telah mendahului kita, yakini, imani, percaya. Anda dan saya, nanti Yohanes 14 ayat 3, pada waktunya Tuhan sendiri akan datang, menjemput Anda dan saya. Apakah itu dalam masa, mungkin, masa rapture secara bersama-sama secara kolektif kita terangkat sebagai orang-orang percaya, atau dengan cara apapun juga itu kita percaya. Itulah suatu mujizat Tuhan. Yang Tuhan yang menentukan masing-masing. Tapi selalu Tuhan melihat Kejadian 1 ayat 31a. Sungguh baik, sangat baik, amat baik yang datang daripada Dia. Siapakah itu? Anda dan saya. Karena kita datang asalnya daripada Dia. Surat 1 Yohanes 4 ayat 4. Alkitab berkata, kita asalnya daripada Allah. Dan kita disebut anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Itulah predikat seorang saya. Itulah mujizat yang anak saya terima. Begitu banyak mujizat mengingatkan Natal ini. Kita disebut anak-anak Allah. Bukan anak-anak para konglomerat. Bukan anak-anak pejabat tinggi negara. Bukan anak-anak raja yang hanya bersifat sementara di dunia ini. Tapi kita disebut anak-anak Allah. Dia yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi. Yang dipujikan tayangan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan dalam roh kebenaran. Seorang anak telah lahir bagi seorang saya. Dialah Yesus Kristus itu. Dialah yang mujizat itu datang. Dia datang seorang anak saat itu. Seorang bayi saat itu. Tapi bukan sembarang bayi. Tapi Tuhan tidak izinkan hanya sekedar seorang anak yang harus terus diperhatikan. Dan tidak punya kapasitas apapun juga. Tapi dia katakan, seorang putra telah diberikan bagi seorang saya. Sesudah dalam masa akhir balik. Dengan potensi yang luar biasa saat itu. Dia diberikan. Dianugerahkan, diserahkan bagi seorang saya. Bahkan ditekankan di situ. Lambang pemerintahan, ejaan lama, ada di atas pundaknya. Ejaan baru, ada di atas bahu saudara saya. Karena saat ini, kenapa saya katakan ada di atas pundak dan bahu saudara saya? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata, Matius 28 ayat 20, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan itulah kuasa itu yang diberikan. Dia lambang pemerintahan. Ada di atas bahu saya. Dia disebut apa? Penasehat ajaib. Sehingga anak-anak Tuhan yang Anda perkatakan, yang Anda ucapkan, bukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mendiskreditkan pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Tapi hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa masa depan, hal-hal yang memberikan pengharapan. Sehingga Anda katakan, ya betul kita adalah masa pandemi. Tapi kita tidak pernah seorang diri. Ada Yesus saat ini yang menjadi suamimu. Yesus saat ini yang menjadi istrimu. Yesus saat ini yang menjadi orang tuamu. Yesus saat ini yang menjadi anak-anakmu. Yesus saat ini yang menjadi saudara-saudara saya. Dia katakan, bahkan dia adalah sahabat seorang saya. Wow, luar biasa. Sebab Matius 1 ayat 23. Seorang wanita saat itu, dia melahirkan dan beri dia nama apa? Immanuel, Allah beserta seorang saya. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Bukankah itu suatu mujizat yang luar biasa? Menyatakan anak saya telah menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Anak saya dari tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas, hidup dengan penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan hidup dengan penuh dengan dosa. Yang dikatakan Roma 3 ayat 23, tidak seorang pun kedapatan benar. Semua telah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi dia datang untuk mengubah hidup Anda dan saya. Yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup dalam hidup saya, dia ada dalam hidup saya, maka kita diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru. Kembali dalam konsep daripada Bapa di surga. Pada mulanya menciptakan seorang saya, yang dia rancangkan, rencanakan dalam suatu kebersamaan satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saat itu. Ketiganya yang esa saat itu. Merancangkan, merencanakan dalam blueprint Bapa di surga. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita ciptakan jemaat GB Victorious Family, khususnya Bogor dan keluarga besar kita masing-masing dimanapun mereka berada saat ini. Karena melalui hidup Anda dan saya, keluarga besar ada dalam otoritas Anda dan saya.
Karena firman Tuhan berkata Kisah Rasul 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan melalui hidup Anda dan saya. Kita membawa keselamatan bagi suami kita, bagi istri kita, bagi orang tua kita, bagi sanak famili kita, bagi anak-anak kita. Semua yang ada dalam rumah saudara saya, Tuhan berikan kuasa, otoritas, sebab lambang pemerintahan ada di atas bahu saudara saya. Dia disebut apa? Allah yang perkasa. Wow, bukankah itu luar biasa? Suatu mujizat yang luar biasa. Siapa Anda dan saya? Penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi Tuhan kata, kita disebut apa? Perkasa. Allah yang perkasa. Dan firman Tuhan untuk menggenapkan. Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bukan yang biasa-biasa. Karena dia telah berfirman, kita adalah Allah yang perkasa ada dalam hidup saya. Mari dalam masa pandemi COVID-19 jangan kita terpuruk. Kita melihat saat ini bagaimana teman-teman rekan di Bogor, mereka tidak pasrah. Mereka sangat optimis. Mereka lakukan, kerjakan. Bahkan saya surprise. Banyak hal-hal yang luar biasa yang ditampilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa dalam usaha, bisnis tidak tertutup kemungkinan untuk membuka pintu-pintu berkat bagi saudara saya. Karena Anda dan saya, selama kita bergantung, berharap, bersandar, dan percaya pada Yesus, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah jemaat yang diberkati, GBI Victorious Family Ministry Bogor, dan keluarga besar kita masing-masing dimanapun mereka berada, mereka yang ada di Australia, mereka yang ada di Amerika, mereka yang ada di Eropa, mereka yang ada dimanapun juga saat ini, yakini, imani, percaya. Tuhan dengan tangan terbuka berkata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepada Dia. Inilah Natal ini, Anda datang kepada Dia. Dia akan pulihkan hidup Anda. Dia akan kembali merestorasi hidup Anda dan saya supaya kembali dalam konsep kehendak Bapa di surga. Dia dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kekekalan menjadi bagian hidup saudara saya. Dunia itu hanya bersifat sementara. Tapi kekekalan yang sesungguhnya Tuhan sedang rancangkan dan rencanakan, digenapkan, dimateraikan dalam hidup saudara saya. Dan itu apa? Anda membangun suatu kekekalan, bukan nanti, tapi mulai waktu kita hidup saat ini. Kita terus lakukan, kita terus kerjakan, perbuat apa yang Tuhan inginkan, dambakan, rindukan melalui hidup saudara saya. Anda sedang menginvestasi, Anda sedang mentransfer sesuatu kekekalan melalui hidup saudara saya. Yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat di mana Kristus dipermuliakan, di mana Kristus ditinggikan, di mana Kristus dikuduskan melalui hidup saudara saya. Kita sudah membangun suatu kekekalan yang luar biasa. Sebab dia dikatakan Bapa yang kekal. Dia dikatakan apa? Raja damai. Anak-anak Tuhan membawa kedamaian dalam hidup saudara saya. Yakini, imani, percaya. Jangan ada keraguan. Asal Anda percaya. Itu yang saya ingin bagikan. Itu yang ingin saya sampaikan bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir. Hari depan kita tetap terbuka dengan khairan luar biasa ajaib. Sekalipun saat ini kita sudah 8 bulan dari bulan Maret saat ini. Masuknya bulan ke-9 saat ini. Kita sebentar tinggal akan meninggalkan beberapa hari ke depan. 5 hari ke depan kita untuk menyongsong tahun 2021. Tapi yakini, imani, percaya. Melalui kehidupan saudara saya. Dengan iman. Saya percaya tahun 2021 janji firman Tuhan bagi saudara saya. Roma 5 ayat 5. Pengharapan Anda saya tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena kasih Kristus itu sudah dicurahkan di hati saudara saya. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan saudara saya. Untuk melalui hidup Anda dan saya. Bersama dengan Dia. Firman Tuhan katakan. Bersama dengan Allah. Kita cakap mampu melakukan segala perkara. Dan Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang, bukan nanti. Sekarang ini dengan iman. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama. Di dalam segala perkara. Di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan suatu kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Tidak ada yang secara kebetulan. Dalam keadaan kondisi apapun juga. Dan rancangan Tuhan garis bawahi. Selalu ada rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Bukan malapetaka. Bukan kehancuran. Bukan kekecewaan.
bukan kepahitan, bukan kebencian, bukan dendam, tapi rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan. Tergenapkan dalam kehidupan saya, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku, kekasih-kasih Tuhan jemaat GB Victoris Family Ministry Bogor. Yakini, imani, percaya. Rancangan yang Tuhan rencanakan. Masa depan yang penuh diberkati. Jadi kita akan nyongsong tahun 2021. Beberapa hari ke depan lagi, mari kita bersama-sama. Dalam satu kebersamaan, bergandengan tangan untuk menyongsong dan mempersiapkan hidup anak saya untuk meraih rancangan-rencana Tuhan yang Tuhan kembali persiapkan dari tahun lepas tahun. Tuhan terus perbarui, Tuhan terus ingin yang lebih baik, lebih baik. Karena saya closing, Alkitab berkata, Ulangan 28 ayat 13. Janji firman Tuhan bagi saya, Dia akan mengangkat kita terus naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan dambakan. Itu yang Tuhan rindukan. Melalui hidup anak saya. Dengan catatan, tidak titik, koma. Apabila Anda dan saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang Dia sampaikan bagi saudara saya. Bukan kita hanya aminkan saat ini. Buat menyenangkan hati saudara saya. Tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu suatu mujizat. Waktu Anda melakukan firman Tuhan, Anda sedang terus memateraikan mujizat Tuhan. Terus ya dan amin. Dan sampai kehidupan anak saya ada di dunia ini, mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Dia terus, bahkan 3 ayat 22 dan 23 berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan berkat Tuhan baru setiap saat, setiap waktu. Anda bangun pagi, Anda bernafas, itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Syukuri saat itu dengan kesehatan. Syukuri Tuhan, hari ini kami ada Tuhan karena Engkau. Tapi hari yang Tuhan berikan ini, karena Tuhan berikan, kita mau optimalkan. Mau lakukan, kerjakan dengan baik. Pertanggungan jawab dengan baik. Sebagaimana Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10b. Kasih karunia yang Tuhan berikan dia tidak sia-siakan. Bahkan dia kerjakan lebih daripada yang lain. Yang lain berjalan 1 kilo, dia berjalan 2 kilo. Anda dan saya, mari lakukan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Perbuat yang terbaik. Kalau 3 ayat 23. Apapun yang Anda rencanakan, pikirkan, hayati, dan aplikasikan, kerjakan. Memang banyak yang tersirat di situ, tapi intinya semua seolah-olah tidak ada motivasi yang lain. Kita melayani bukan karena sebagai upahan, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani karena kita terpanggil dan dipercayakan Tuhan untuk tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan melalui jemaat Tuhan, melalui kehidupan saudara saya, melalui keluarga saudara saya. Kita saat itu dan semua kita berikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau itu Anda berikan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka nilai plus akan jadi bagian kehidupan saudara saya. Dan akhirnya 1 Korintus 15 ayat 10c, apapun yang Anda dan saya dapatkan melalui prestasi, melalui keberhasilan, melalui keberuntungan, melalui kesuksesan saudara saya, kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Dan mujizat Natal masih tetap ada. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita persiapkan keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bagi jemaat yang dikasihi dan berkati di rumah masing-masing, mungkin hanya ya biskuit, kue, atau mungkin juga sirup. Terima dengan iman, itulah tubuh dan darah Yesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkati Tuhan.
Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Mungkin Anda di rumah hanya punya kue, biskuit, dan sebagainya, tapi dengan iman. Dan saat ini saya menerima Mazmur 119 ayat 101. Firman Tuhan kata, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Jadi kembali pilihan ada pada saudara saya. Anda mengikuti perasaan keinginan saudara saya, atau Anda mengikuti kehendak keinginan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Pilihan ada pada saudara saya. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, hormat, pujian, dan kuasa Yesus berada. Yang mulia, angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini. Anda datang dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mujizat Tuhan sampai detik hari ini, bahkan sampai merata-rata, tetap ya dan amin. Selama matahari dan bulan tetap ada terbit, selama dunia ini masih ada, mujizat Tuhan tetap ada menyertai kehidupan orang percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Dimanapun sanak famili saudara yang Anda gumuli saat ini. Mungkin di rumah Anda, di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, di rumah sakit, di luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun juga. Tuhan yang sama juga ada di mana Tuhan. Saat ini Anda sedang gumuli yang Anda dan saya kasih saat ini. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit lebih dari setempat. Letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berman paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, suara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan,
keuangan, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada. Imani percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sudah melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yakini, imani, percaya. Tuhan yang sama, dialah itu menyertai hidup saudara. Dialah itu Immanuel adanya dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini, kami tahu cawan adalah darah Yesus yang tertumpah di Golgota untuk pengampunan, pemulihan kehidupan dan melalui tubuh dan darah Yesus. Anak saya dimateraikan sebagai anak-anak kekasih Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan sejak Anda jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan sosial dan percaya. Maka yakini, imani, percaya. Tuhan akan menyertai sepanjang hidup seorang saya. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk dosa seorang saya. Oleh karena itu dengan iman, kita matikan setiap kelemahan dosa seorang saya bersama Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup seorang saya. Dan kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya. Untuk menangkal segala jerat dan rencana si iblis untuk menjatuhkan seorang saya melalui dosa. Dan Yesus yang sama telah mati, dia juga telah bangkit supaya Anda dan saya juga masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela seorang saya, perantara seorang saya, berdoa syafaat seorang saya. Dan dia sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya. Tapi dia segera akan datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi setiap jemaat yang dia kasihi, khususnya bagi jemaat GB Victorious Family Ministry, khususnya jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, dan keluarga besar kita masing-masing dimanapun mereka berada. Dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan kita digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Siap menyongsong ia dengan tubuh kemuliaan yang baru. Di awan dan kemuliaan dan Bapa di surga akan mempersunting saudara dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan, muka ketemu muka dengannya. Supaya di mana Yesus berada, Anda dan saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kacauan darah Yesus. Amin. Sambut dengan iman. Dalam nama Yesus. Minum dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Bapa melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dirayakan, diampuni, diberkati. Dengan heran luar biasa ajaib. Dalam nama Yesus. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu? Tidak mampu kami lakukan, kerjakan, perbuat. Tapi ada satu hal yang Tuhan izinkan. Melalui hidup Anda dan saya. Persembahkan hidupmu yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Biarlah itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Bapa. Roma 12 ayat 1. Dalam nama Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada MC. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk dalam prosesi candlelight service dan prosesi candlelight service akan dipimpin oleh pembina GBI Viva Bogor, Pastor Edi Setiawan. Dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah persiapkan lilin untuk kita boleh mengikuti prosesi candlelight service. Puji nama Tuhan. Kami juga mengundang kepada YMGS Ibu Lydia, Ibu Wilan, Ibu Tati, Ibu Yayen, Pak Oki, Pak Rudi untuk boleh berada di depan bersama dengan Pastor Adi untuk prosesi penyalaan lilin.
Ya. Saya mengundang semua yang di rumah juga bisa mulai menyalakan lilinnya masing-masing. Belum kena, belum. Saya mengundang yang di sini juga, jemaat yang di sini, silakan ke depan untuk kita bisa sama-sama menyalakan lilin. Ayo, Pak Surya. Silakan maju ke depan semua. Kita baru saja diingatkan mujizat Natal yang terbesar bagi kita semua anak-anak Tuhan adalah kita berhak disebut sebagai anak-anak Allah. Mujizat Natal yang kedua adalah janji Tuhan kepada kita semua, Immanuel, Allah beserta kita semua. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu sekalian, lilin yang saat ini kita pegang merupakan suatu komitmen, janji dari kita semua kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, bahwa kita akan menjadi terang dunia. Mazmur 119 ayat 105 menuliskan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sekalian, jadikan Yesus sebagai penuntun jalan kehidupanmu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kehidupan kita senantiasa mulus. Tetapi dengan terang yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, maka kita bisa menghindar dari segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Itu adalah janji Tuhan kepada kita semua. Mari kita bersatu Bapak Ibu sekalian di tengah situasi saat ini. Karena apabila kita menyatukan terang kita semua, maka kita akan mampu menerangi area yang lebih luas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari yang penuh kasih dan damai ini Bapa, kami pada saat memegang lilin kami masing-masing. Dan ini adalah merupakan komitmen kami Tuhan, bahwa kehidupan kami ingin menjadi terang bagi dunia ini. Dan pada saat ini Bapa, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menerangi kami semua, untuk menghadapi pada hari-hari ke depan, bahkan pada tahun 2021 yang sebentar lagi kami akan masuki Bapak. Banyak persoalan yang harus dihadapi, tapi kami percaya apabila terang-Mu bersama dengan kami semua,
kami akan mampu melakukan segala perkara untuk menghadapi. Kami juga berdoa Bapak untuk pimpinan negara yang kami kasihi ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerangi pimpinan-pimpinan negara ini Bapak. Dari Presiden yang kami kasihi, Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk para menteri Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri. Kami berdoa Tuhan untuk eksekutif, legislatif, yudikatif semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang pada saat ini berjuang untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19. Dan khususnya kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami boleh berbakti. Kami berdoa untuk senior pastor kami, Pastor Abraham Konrad Supit, dengan Wakil Gembala Ibu Levina, juga dengan Pastor Monik juga, dan seluruh jajaran Tuhan, baik pembina yang mewakili Gembala Sidang, koordinator, bahkan semua jemaat-Mu Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kepada kami semua. Sehingga kami semua akan dimampukan untuk menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Engkau dan dengan kemenangan yang Tuhan janjikan. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan jalan. Matikan kalau mau dimatikan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prosesi candlelight service sudah selesai. Lilin, Bapak Ibu sekalian bisa dimatikan dan silakan duduk kembali. Kita akan melihat persembahan pujian dari Deborah dan kaum pria GBI Viva Bogor, dan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari pengerja GBI Viva Bogor dan sekaligus tribute untuk almarhum Bapak Ade Manopo. Tuhan Yesus memberkati. Silakan menikmati persembahan pujian berikut ini.
Di saat engkau susah, Yesus ikut selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolong.
Puji nama Tuhan. Demikian persembahan pujian dari Deborah dan kaum pria, juga dari pengerja GBI Viva Bogor. Saya percaya setiap pujian ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung. Dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Ada BCA dan BNI. Silakan setiap persembahan, baik ucapan syukur, diakonia, buah sulung, kolekte, persepuluhan, silakan memberikannya melalui transfer online. Baik, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri bersama. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita mengangkat setiap amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih diizinkan untuk boleh merayakan Natal. Terima kasih untuk setiap sukacita, damai, dan Tuhan berkat Natal yang sudah kami terima. Kini saatnya kami mau belajar memberikan persembahan kami, mendukung pekerjaan Tuhan melalui setiap persembahan yang akan diberikan. Kuduskan, layakan, dan pada akhirnya biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian. Ya, dia lahir, dia mati, dia bangkit buat kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian. Kita memuji Tuhan bersukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja, Dia Raja, dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama Dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sahabat kami, sang penebus dosa dunia. Nyanyi glory, Nyanyi glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory bagi sang raja. Nyanyi glory bagi sang raja. Mari rayakan dan katakan mari serta. mari senang, senang, Hey, bahwa Yesus raja. Oh mari senang, senang, hey, bahwa Yesus raja. Mari senang, senang, hey. bahwa Yesus raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Teriak sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit berdiri bersama. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat ibadah Natal pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat yang dinaikkan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan pada Bapak Gembala. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Merry Christmas and Happy New Year tahun 2021. Bogor, teman-teman semua,
makin luar biasa, makin mantap. Betul-betul surprise yang terus diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya. Jangan lupa protokol COVID-19 terus dipakai. Tuhan berkati.